Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pembahasan kita terakhir di subtema 4, sekaligus di tema 1. Sebelum nanti ganti buku tema 2. Nah, langsung saja ya. Pembahasan latihan subtema 4 yang belum. Kemarin sampai pada materi SPDP, LKS halaman 104. Sudah dibuka LKS-nya? Nah, soal nomor 1, SBDP yang bawah ya. Nomor 1, bahan alam yang dapat digunakan untuk pembuatan karya seni adalah, nah, bahan alam berarti yang sudah tersedia di alam. Jawabannya yang B, daun. Nah, kalau A, batu, itu memang juga termasuk salah satu bahan alam. Tetapi untuk pembuatan karya seni, batu itu biasanya harus melewati beberapa proses. Misalnya dengan dihancurkan untuk menjadi bentuk yang lebih kecil dari bentuk aslinya. Atau juga batu itu misalnya adanya yang kecil. Nah, sedangkan yang dibutuhkan bahannya yang besar. Jadi harus melalui proses tertentu dulu. Jadi tidak bisa langsung digunakan. Berarti bahan yang tepat untuk bisa langsung digunakan adalah yang B, daun. Nomor 2, memotong pola daun kering menggunakan, nah ini mudah sekali. Kalian kemarin kan sudah membuat mozaik. Memotong daun keringnya menggunakan A, gunting. Nomor 3, untuk membuat daun, kertas yang digunakan untuk membuat mozaik sebaiknya berwarna. Nah, warna daun pada umumnya warna A, hijau. Sebenarnya daun itu, sebenarnya dalam pembuatan karya seni seharusnya tidak mematok warna sesuai pada alam yang dilihat. Kamu pernah tahu lukisan yang daunnya berwarna merah, berwarna ungu. Nah, itu boleh, sah saja. Asalkan ketika pembuatan daun yang berwarna seperti itu didukung dengan cahaya yang agak gelap. Nah, jadi kesannya terlihat berwarna tidak hijau. Seperti itu. Nah, nanti kamu akan pelajari itu di tingkat-tingkat selanjutnya. Makanya sekarang pintar dulu untuk yang di kelas 3 sekarang ya. Nomor 4, langkah pertama membuat mozaik adalah, nah, di situ ada semua tahap membuat mozaik. Tetapi kamu hanya ditanya langkah pertama. Yang pertama dilakukan tentunya adalah B, membuat sketsa. Sketsa itu kamu membuat pola gambarnya dahulu. Jadi kalau sudah ada pola gambarnya, baru kamu memotong bahan. Kalau sudah memotong bahan, nah, mengoleskan gambarnya yang sudah kamu buat, pola gambar tadi atau sketsanya kamu olesi dengan lem, baru bahan-bahan yang sudah dipotong ditempelkan menutupi bentuk gambar atau bentuk polanya. Kemudian nomor 5, cara membuat seni mozaik diawali dengan menggambar. Nah, diawali berarti langkah pertama dalam membuat mozaik yaitu menggambar C, pola. Nomor 1, yang isian, apa fungsi pensil dalam pembuatan mozaik? Nah, untuk menggambar sketsa pola gambar. Yang kemarin sudah kalian buat, pasti gambarnya pakai pensil dulu ya. Habis itu ditebalin. Ada yang ditebalin pakai spidol kemarin. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, supaya terlihat lebih rapi. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan mozaik? Mozaik adalah karya seni rupa menggunakan kepingan atau potongan bahan yang ditempelkan dengan lem. Kemudian nomor 3, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bunga dari kertas. Lidi untuk tangkai, kertas berwarna hijau untuk daun dan tangkai, kertas berwarna menarik untuk bunganya. Jadi mahkota bunganya itu usahakan menggunakan warna yang menarik, tidak harus merah loh, bisa kuning, bisa pink, bisa ungu, bisa biru. Terserah anak-anak pakai kertas warna apa untuk menggambar atau untuk membentuk mahkota bunganya. Kemudian
Budina ringkaskan ya, berarti alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bunga dari kertas, lidi, dan kertas warna. Sudah cukup itu saja. Kita pernah kan waktu itu membuat bunga yang di halaman parkiran itu, yang waktu itu membuatnya dari kertas tisu, kemudian dari apa ya waktu itu? Kresek ya. Nah, itu ini yang ditanya dari kertas. Nomor 4, bagaimana cara membuat mozaik? Membuat sketsa pola yang pertama, kemudian membuat potongan bahan, mengolesi bahan dengan lem, kemudian menempel potongan bahan sampai menutupi gambar. Nomor 5, apa nama seni pada gambar berikut? Gampang sekali, mozaik kupu-kupu. Selanjutnya, ini kita maju ke depan, halaman 102. Yang bahasa Indonesia. Nomor 1, tanaman pisang mula-mula kecil dan pendek. Setelah beberapa hari bertambah tinggi dan besar. Perubahan tersebut namanya apa? Bertambah tinggi dan besar. Nah, pertumbuhan yang A. Nomor 2, fungsi mahkota bunga adalah, nah mahkota itu yang warnanya bagus-bagus. Nah, tentunya untuk menarik serangga supaya nanti membantu penyerbukan. Nomor 3, umbi yang tersusun atas lapisan-lapisan daun disebut umbi lapis. Kalau umbi akar ya yang berarti bentuknya lancip untuk mudah menembus tanah. Yang umbi batang yang berarti sisanya yang bukan lancip dan yang bukan berlapis-lapis. Itu umbi batang. Kemudian umbinya itu maksudnya bagian tumbuhannya yang bagian batang yang dimanfaatkan, seperti contohnya kentang. Nah, itu batangnya, itu batang. Nah, yang kentangnya itu karena daun-daunnya sudah tumbuh dari situ bisa. Nah, itu umbi batang. Kemudian nomor 4, pupuk digunakan untuk C. Menyuburkan tanaman, karena pupuk itu mengandung makanan-makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nomor 5, berikut ini tanaman yang berkembang biak secara alami dengan biji, kecuali, nah berarti yang tidak ada bijinya. Yang C, jamur. Jamur berkembang biaknya dengan spora. Nomor 1, apa yang dimaksud perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Perkembangbiakan yang dibantu manusia. Kalau yang alami tanpa bantuan manusia. Berhubung ini yang ditanya buatan, berarti yang dibantu manusia. Nomor 2, apa akibat dari tumbuhan yang kekurangan cahaya matahari? Nah, akan tumbuh dengan cepat tapi kurang kokoh. Maksudnya kurang kuat. Kemudian warna tumbuhannya kurang cerah. Nah, sebenarnya ini bisa kita praktek atau kamu bisa juga praktek di rumah. Kamu tanam biji jagung atau biji kacang hijau atau biji kacang tanah. Nah, di 2 gelas, nanti satunya jangan diisi satu ya, jaga-jaga untuk bijinya itu kalau rusak. Jadi bisa 1 gelas itu diisi 3 biji, ditanam di kapas basah. Nah, satunya diletakkan di bawah meja, yang satunya diletakkan mengenai cahaya matahari. Nah, nanti mereka akan tumbuh, sama-sama tumbuh. Yang lebih cepat tumbuh yang di bawah meja, tapi batangnya dan atau tumbuhannya entah batangnya entah akarnya itu kurang kuat, nanti mudah patah dibandingkan dengan yang tumbuh di bawah sinar matahari, itu akan lebih kuat. Kemudian warna tumbuhannya juga kurang cerah karena matahari memberikan zat klorofil, namanya zat hijau daun, jadi warnanya akan terlihat lebih segar. Kalau yang tanpa cahaya matahari itu biasanya warnanya kuning kecoklatan, mau busuk begitu warnanya, jadi kurang segar. Nanti kalau kita sudah masuk, semoga kita bisa praktek ini ya. Nomor 3, apa fungsi biji sebagai calon tumbuhan baru? Kemudian nomor 4, apa kegunaan kelopak bunga? Melindungi bunga saat kuncup. Nah, ini kalau sudah mekar, maka kelopaknya ada di bawah bagian mahkota bunga.
kemarin kita sudah belajar bagian-bagian bunga. Diingat-ingat lagi ya persiapan PH. Nomor 5, sebutkan beberapa bagian bunga: tangkai, mahkota, benang sari, putik, kelopak, sama bakal buah. Nah, ini yang bunga lengkap ada ini semua. Ada bunga yang tidak memiliki bagian semua ini. Nah, bunga yang paling lengkap adalah bunga sepatu. Jadi sering-seringnya di soal-soal atau di buku-buku itu untuk menunjukkan bagian bunga biasanya gambarnya bunga sepatu, karena bunga sepatu yang memiliki semua bagian bunga lengkap. Bunga yang lain ada yang tidak punya benang sari, ada yang tidak punya putik, ada yang tidak punya bakal buah, ada yang cuma mahkotanya saja, ada juga yang tidak punya mahkota seperti ini bunganya Putri Malu itu. Nah, jadi macam-macam. Nanti semoga kalau sudah masuk kita bisa bersama-sama melihat berbagai macam bagian-bagian bunga dengan berbagai macam bunga juga tentunya. Oke, sekarang waktunya tugas. Tugasnya mudah sekali, silakan dibuka buku paketnya halaman 155. Nah, di situ ada yang gambar pertumbuhan, tahap-tahap pertumbuhan yang dibawa A, B, C, D, E. Nah, itu kalian gambar. Ini dikerjakan di buku tulis ya. Nah, jadi di buku tulis kamu sudah membuat gambar 5 buah kotak seperti ada contoh di situ. Nah, secara berurutan, boleh bentuknya melingkar seperti buku paket, boleh juga mendatar lurus ke samping atau mendatar ke bawah, boleh. Silahkan. Nah, nanti bagian bunga atau bagian tumbuhan mana dulu yang tumbuh. Nah, itu silahkan digambar di kotak pertama. Lalu kotak kedua digambar tahap selanjutnya. Nah, itu contoh-contoh gambarnya ada di bawah bagannya. Jadi, setelah kamu gambar, jangan lupa bawahnya diberi keterangan. Itu tahap apa? Misalnya pertama biji, habis itu tumbuh apa. Nah, itu dijelaskan. Menurut kamu sendiri, apapun hasilnya, Bu Ninin akan menghargai sekali kalau itu kamu yang mengerjakan sendiri. Dan gambarnya juga tentunya kamu sendiri yang menggambar. Bu Ninin tunggu hasilnya ya melalui foto. Nah, jangan lupa penjelasannya. Gambarnya yang agak jelas ya nak. Kalau bisa kotaknya jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti tidak jelas mana bagian daun, mana bagian batang, mana bagian akar. Jadi yang Bu Nini nilai adalah kejelasan gambarnya. Bagian-bagian tumbuhannya itu terlihat jelas maksudnya. Kemudian sama penjelasannya. Nah, dikerjakan sendiri, dikerjakan secara mandiri, apapun hasilnya, Bu Ninin lebih suka kalau kalian jujur mengerjakan sendiri. Nah, demikian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak makin pintar bertambah ilmunya. Jangan lupa persiapan PH dipelajari video-video yang kemarin, dibuka-buka bukunya, dibaca ya. Hari Sabtu kita tetap PH. Oke? Bu Ninin akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.